Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya. Di video kali ini saya ingin membagikan aktivitas saya hari ini ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin membagikan em, menu masakan sehari-hari saya yang mudah, simple dan hemat tentunya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama di sini sayurnya tadi saya bagi dua. Terus sebelum saya memasak, untuk sayurnya sendiri saya rendam pakai larutan air garam dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini supaya hewan-hewan yang di dalam sayur ini ikutan mati. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kangkungnya tadi itu saya sisihkan dulu, saya rendam sekitaran 1-2 menit begitu teman-teman. Di sini saya lanjut kupas-kupas bumbu buat sayurnya. Seperti biasa, di sini saya hanya memakai bawang putih dan bawang merah. Jadi saya itu kalau masak sayur bumbunya hanya seperti ini teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang ingin pakai cabai rawit silakan, atau cabai keriting, cabai merah silakan. Di sini kan anak-anak saya ikutan makan, jadi saya tidak akan menambahkan yang beraroma pedas seperti itu teman-teman, supaya anak saya ikutan makan. Nah, tadi sayurnya sudah saya cuci. Nah, terus lanjut saya mau tumis dulu untuk bawang merah dan bawang putihnya. Nah, ini kita tumis-tumis dulu. Di sini saya tidak ada tambahan, jadi hanya bawang merah, bawang putih, terus sayur. Seperti itu aja teman-teman. Nah, ini dia bawangnya sudah mulai layu, dan saatnya kita masukkan si kangkungnya ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya itu awalnya nggak pernah rendam sayuran pakai garam begitu kan teman-teman. Tapi pas saya buka ada salah satu saya nonton juga, katanya ada yang cacing ulat di sayuran gitu. Jadi ada sebaiknya kita itu rendam pakai air garam seperti itu teman-teman. Jadi saya ikuti. Nah, ini dia sayurnya sudah matang, kita angkat. Jangan lupa dicicipi ya teman-teman. Untuk bumbu sayur ini saya hanya menambahkan penyedap dan juga garam. Oke, ini sudah matang teman-teman. Di sini saya lanjut untuk mengupas bumbu buat ayam masak woku teman-teman. Untuk bumbunya sendiri itu hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, terus daun bawang atau batang bawang, saya nggak tahu namanya apa. Nah, terus kita tambahkan pandan, serai, daun jeruk, harusnya pakai daun kunyit sama kemangi teman-teman. Serai. Cuman di sini saya tidak punya kemangi maksud saya, jadi saya tidak memakai kemangi teman-teman. Saya kira di kulkas itu ada kemangi, ternyata itu daun sop teman-teman. Jadi saya nggak beli waktu pas ke pasar. Ya sudah, nggak apa-apa, kita skip aja kemangi ini. Yang penting kan rasanya itu. Nah, di sini kita blender dulu untuk bawang putih dan juga untuk bumbu woku ini saya tambahkan kemiri sedikit ya teman-teman. Dan kita blender pakai air. Ternyata blender saya itu tidak tertutup rapat teman-teman. Nah, untuk blendernya tidak saya videokan ya teman-teman. Itu sudah saya blender. Di sini saya lanjut untuk memotong bawang. Nah, ini dia bawang putihnya. Jadi itu kan ada air. Jadi langkah pertama itu saya masak dulu, hilangkan airnya seperti itu. Nanti kalau airnya sudah habis atau sudah nggak ada gitu teman-teman, bawang putihnya kita angkat terus kita sisihkan. Nah, seperti ini. Nah, terus kita langsung masak bawang merahnya. Kita oseng-oseng dulu bawang merahnya sampai dia itu agak layu sedikit aja ya teman-teman. Nah, untuk daun bawang itu saya tidak memakai banyak teman-teman, karena kan anak saya itu tidak suka. Sayang kan kalau kita masak banyak-banyak terus dibuang-buang gitu aja. Ini dia bawang putihnya yang tadi saya
masak duluan. Sekarang kita masukkan bersama-sama dengan si bawang merah. Nah, di sini kunyitnya saya memakai kunyit bubuk ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen pakai kunyit yang masih utuhan gitu, silahkan di blender bersamaan. Jadi untuk bawang merahnya jangan di blender teman-teman, biar dia itu ada sensasi tersendiri ya, seperti itulah. Nah, ini dia, tinggal kita masukkan rumput-rumputannya. Ini dia. Jadi ini hanya ada serai, pandan dan juga daun jeruk. Harusnya pakai daun kunyit ya teman-teman, tapi karena saya nggak punya dan juga kemangi saya nggak punya, jadi kita skip aja. Ini dia bawangnya, batang bawangnya, atau apa ini namanya, saya nggak tahu, daun bawang. Kalau saya sih biasa sebut ini batang bawang ya teman-teman, atau enggak rempah-rempah gitu aja teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tambahkan air sedikit banget, jangan banyak-banyak teman, sedikit aja. Itu tujuannya supaya yang bawang putih itu tidak gosong. Nah, seperti itu. Karena kan kalau bawang putih terlalu lama kita oseng itu pasti akan gosong, jadi tambahkan air secukupnya. Seperti ini. Nah, di sini kalau sudah sangat harum, baru kita masukkan ayamnya. Ini saya tidak pakai cabai rawit teman-teman, karena yang makan itu saya dan anak saya. Padahal kalau pakai cabai rawit lebih mantap, nakotop ya. Oke, ini dia. Ini sudah matang teman-teman, dan saatnya kita masukkan ayamnya. Ayamnya tidak banyak sih teman-teman. Di sini juga ayamnya saya potong kecil-kecil lagi supaya bumbunya itu lebih meresap seperti itu. Untuk ayamnya tidak saya goreng dulu ya teman-teman, jadi langsung masuk dalam keadaan mentah seperti itu. Nanti tinggal kita masak dengan air banyak seperti itu teman-teman. Ini dia. Sebelum kita masukkan air, kita oseng-oseng dulu. Kita campurkan bumbunya secara merata. Nanti kalau sudah meresap begitu di ayamnya, baru kita masukkan air. Ini dia airnya. Airnya sesuai selera aja teman-teman. Kalau di sini airnya saya masukkan agak banyak teman-teman, biar terendam semua dan matang secara merata. Oke, kita aduk lagi. Terus kita tutup, kita biarkan sampai dia matang. Di sini lanjut saya mau buat bumbu untuk ayam rica-rica. Di sini saya masukkan bawang putih, jahe, dan juga cabai rawit. Cabai rawitnya saya bagi dua ya teman-teman. Nah, seperti ini. Cabai rawitnya itu saya blender sedikit dulu. Itu kan karena itu mau dihaluskan, jadi kelihatan lebih banyak begitu. Jadi blendernya lebih mudah. Terus di sini saya tambahkan minyak secukupnya. Di sini saya masukkan minyak secukupnya teman-teman. Tujuannya supaya tidak berair ya. Kalau kita masukkan pakai air kan susah kadang kita mau masak. Nah, ini cabai rawitnya yang saya bagi dua itu. Untuk ini saya blendernya tidak terlalu halus ya teman-teman, blender kasar gitu teman-teman. Nah, di sini saya potong daun bawangnya itu besar-besar teman-teman. Nah, jadi daun bawang saya itu sudah habis. Jadi saya pakai yang ada dulu. Dan ternyata teman-teman, saya kan kemarin beli daun bawang, tapi saya taruh paling bawah. Bukan paling bawah sih teman-teman, dia tertutup sama sayur, jadi tidak kelihatan. Saya kira sudah habis, jadi saya pakai secukupnya. Padahal kalau ayam rica-rica ini banyak batang bawang itu lebih enak teman-teman. Nah, di sini terakhir untuk cabai merahnya itu kita blender terpisah ya teman-teman. Nah, ini dia, langsung kita eksekusi. Maksud saya langsung kita masak teman-teman. Di sini saya mau masak yang bawang merah dulu teman-teman, sampai dia itu agak layu. Nah, kita goreng-goreng dulu. Di sini minyaknya saya pakai tidak terlalu banyak ya teman-teman,
Karena kan di bumbu dasar merahnya itu sudah ada minyak begitu. Di sini saya tambahkan untuk serai dan juga pandan, teman-teman. Jadi pandannya itu tujuannya untuk menghilangkan bau amis juga, terus mengharumkan makanan seperti itu, teman-teman. Oke, ini sudah mulai layu. Sekarang kita masukkan cabai rawit dan kawan-kawannya. Untuk lombok besar, maksud saya cabai merah besar itu kita masukkan nanti ya, teman-teman. Jadi cabai merahnya itu jangan digabung dengan cabai rawit. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita aduk-aduk lagi. Terus saya masukkan daun jeruk. Ini cabai rawit yang tidak terblender saya masukkan karena kan cabai masih lumayan mahal. Jadi kita masukkan, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, ini dia. Nanti kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita baru masukkan cabai merahnya. Nah, yang membuat cantik, yang menjadikan dia warna merah rica-rica ya ini lombok merahnya. Jadi kesannya itu sangat merah gitu, teman-teman. Oke, kita oseng-oseng lagi. Di sini tips saya itu tunggu sampai minyaknya agak keluar. Nah, di sini daun bawangnya juga saya ikut masukkan. Kalau daun bawangnya itu agak banyak, lebih cantik lagi ya, teman-teman. Cuman karena saya pikir sudah tidak punya, jadi saya pakainya sedikit aja. Ini dia, jadi dia itu tunggu sampai minyaknya keluar seperti itu, teman-teman. Nah, itu kan kelihatan ada minyak-minyaknya. Itu tandanya dia sudah mulai matang, teman-teman. Tapi kalau minyaknya itu belum keluar, jangan sekali-sekali teman-teman langsung cemplungkan ayamnya ya. Itu rasanya pasti lain, teman-teman. Nah, seperti ini minyaknya sudah mulai keluar. Untuk bumbu penyedap yang lainnya itu belum saya masukkan ya, teman-teman. Itu masuknya kalau sudah matang ayamnya begitu, teman-teman. Nah, ini dia. Ini sudah keluar. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Minyaknya sudah keluaran. Ini tandanya sudah matang ya, teman-teman. Terus sudah harum banget. Nah, saatnya kita masukkan ayamnya. Di sini sama, teman-teman, ayamnya saya potong kecil-kecil juga. Karena kan kalau terlalu besar juga kadang kita itu makannya agak susah ya. Tapi kalau kita potong kecil-kecil, ayamnya itu bumbunya itu lebih meresap ke ayam gitu, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita aduk-aduk lagi. Kita aduk sampai bumbunya itu tercampur ke ayam-ayamnya. Baru kita tambahkan airnya. Jadi kalau sudah seperti ini ditaruh ayamnya, jangan langsung taruh airnya ya, teman-teman. Tapi sesuai selera aja, teman-teman. Kalau saya masak ya seperti ini. Nah, ini baru saya masukkan airnya. Jadi kan bumbunya sudah meresap dulu ya ke ayam-ayamnya itu. Untuk airnya itu tidak ada takaran ya, teman-teman, sesuai selera. Kalau di sini saya masukkan agak banyak. Tujuannya supaya ayam itu terendam di air dan cepat matang. Matangnya juga merata begitu, teman-teman. Oke, kita tunggu sampai dia matang. Jangan lupa ditutup ya, teman-teman, supaya dia matangnya lebih cepat. Ini dia ayam wokunya. Nah, dia itu jadi berapa kali saya lihat ya, sudah matang belum, dan ini sudah matang. Jadi langsung aja saya masukkan garam dan juga micin. Jadi untuk bumbunya sendiri saya hanya memakai garam dan juga micin, teman-teman. Tidak ada tambahan lain, jadi hanya 2 bumbu itu. Tapi kalau teman-teman mau coba, silakan dengan tambahkan penyedap, boleh totole, sesuai selera teman-teman. Oke, ini sudah matang, tinggal kita angkat. Sebenarnya teman-teman itu kuahnya harus kita susutkan sampai betul-betul kering baru kita angkat. Cuman kan karena anak saya juga ikut makan, jadi saya sisakan airnya sedikit seperti ini, teman-teman. Jadi makanan makan itu agak enak gitu loh, teman-teman. Nah, ini dia ayam wokunya. Di sini lanjut saya masak ayam ricanya lagi.
Nah, di sini saya aduk-aduk, terus saya coba ini sudah matang apa belum, pakai garpu gitu teman-teman. Kalau misalkan dagingnya langsung pas kita tarik langsung ikut, itu tandanya sudah matang teman-teman. Oke, di sini langsung saya masukkan untuk penyedapnya sendiri saya hanya memakai garam dan juga micin. Itu aja teman-teman. Nah, kita sesuaikan dengan selera kita. Nah, di sini juga ayam rica-ricanya tidak saya buat menyusut seperti itu. Harusnya kan dia menyusut, cuman karena suami saya juga suka yang berkuah-kuah seperti ini, jadi saya sisakan airnya sedikit. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah matang, terus masih ada air-airnya sedikit ya. Di sini saya angkat dan siap disajikan. Oke, inilah menu makan siang kita hari ini. Hanya ada ayam rica, ayam woku, dan juga kangkung tumis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai di sini dulu video dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.